Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan skincare malam. Hari ini aku mau sekalian membahas tentang ada 3 produknya dari Hyajin. Yang pertama adalah cleansing oilnya, kemudian ada tonernya, sama satu lagi ada oilnya. Jadi langsung aja deh dibahas. Jadi produk-produknya Hyajin yang aku pakai ini adalah dari serinya Rice Villa. Jadi yang seperti kita tahu, dia itu bahan utamanya itu adalah rice bran oil. Jadi mulai dari cleansing oilnya, tonernya, sama oilnya itu semuanya itu mengandung rice bran oil. Jadi ini ceritanya aku mau mandi. Pertama kita cleansing dulu. Aku pakai Rice Villa cleansing oilnya ini. Ini sih aku suka kemasannya ya. Jadi aku sih suka sama kemasannya yang simple dengan warna putih yang agak warnanya ini kio. Jadi langsung aja dipakai. Ini dalam kondisi muka aku masih belum terkena apa-apa, masih penuh dengan kotoran seharian, sunscreen dan segala macamnya. Aku biasanya pakai 1, 2, 3 pump. Kemudian langsung diaplikasikan aja sambil dipijat-pijat. Nah, teksturnya itu tuh menurut aku medium ya. Dari semua cleansing oil yang pernah aku cobain, menurut aku dia tuh medium. Bukan yang terlalu berat banget, karena aku pernah nemu ada cleansing oil yang rasanya tuh berat banget, tapi juga bukan yang ringan. Ya menurut aku tuh di tengah-tengah lah. Aromanya tuh sebenarnya kayak rice bran oil. Kalau kalian tahu rice bran oil ya seperti itu sih aromanya. Jadi ini tuh aku pijat-pijat seperti ini sampai nanti aku merasa bahwa si oilnya itu tuh menjadi sedikit lebih ringan. Jadi nggak seberat kayak di awal-awal. Ngomong-ngomong, ini tuh kalau kena mata, ini tuh nggak perih. Makanya ketika kalian mungkin mau membersihkan makeup mata, menurut aku ini aman. Jadi ini aku taruh di sini, ini nggak perih sama sekali. Aku melek pun juga nggak masalah. Jadi setelah aku merasa bahwa si oilnya tuh jadi agak kayak lebih enteng gitu ya, glidingnya tuh lebih enteng, lebih ringan. Ini aku kasih sedikit air sampai dia teremulsify. Jadi kayak ada busa-busa putihnya tipis gitu. Kemudian setelah itu langsung dibilas, lalu aku pakai second cleanser. Jadi ini aku tinggal dulu sebentar, aku nanti bakal balik setelah cleansing dan pakai acid toner. Jadi ini aku sudah selesai mandi, aku tadi langsung pakai acid tonerku, aku tunggu bentar, kemudian sekarang aku mau pakai hydrating toner. Jadi aku pakai dari Hyajin yang Rice Villa Oil Toner. Jadi dia itu mengandung ada rice bran oil juga. Pertama dikocok dulu supaya dia tuh bener-bener nyampur. Nah ini tuh bisa dipakai dengan tangan, jadi tap-tap aja. Tapi kalau untuk malam hari aku suka pakai kapas. Nanti sekalian sama CSM aja. Jadi langsung ditaruh di kapas aja. Kalau aku sih agak banyak. Kemudian diratakan dulu ke seluruh muka. Baru setelah itu nanti setelah diratain gini, di tap-tap. Ya biasa lah ya, kayak aku biasa pakai hydrating toner kalau lagi pakai kapas. Jadi kapasnya ini tuh dijepit gini, terus di tap-tap gini, tap-tap cepet-cepet gini loh, sampai semua itu merata. Nah, bedanya apa kalau pakai tangan sama pakai kapas? Aku merasa kalau cuman pakai tangan itu kayak lembabnya tuh kayak cuman di permukaan aja, kayak kurang masuk gitu loh. Tapi kalau pakai kapas kayak gini, aku merasa bahwa lembabnya itu lebih tahan lama dan meresapnya itu pun juga lebih dalam. Efek lembabnya tuh menurut aku lebih nampol kalau pakai kapas kayak gini. Nah, ini biasanya aku rasakan sampai areanya tuh menjadi agak dingin. Jadi kalau misalkan kalian tuh punya tonernya ini, cobain deh, rasain bedanya antara pakai kapas dengan tanpa kapas. Menurut aku sih beda. Jadi ini kalau misalkan semuanya itu sudah meresap semuanya, biasanya kapasnya aku gulung gini, kemudian aku tambahin lagi sedikit tonernya, dipilin-pilin sebentar sampai semua tonernya itu meresap lagi ke dalamnya. Kemudian kita pakai buat CSM-an, kita pakai buat ngompres. Sebenarnya kompresnya itu nggak mesti harus di pipi ya, tergantung dari daerah mana yang pengen dikompres atau pengen ekstra lembab lah gitu. Tapi kalau aku sih area apple zone ini yang paling sering kering dan butuh ekstra hidrasi. Dan ini tuh nggak usah lama-lama sebenarnya nunggunya, cukup semenit aja cukup. Sebentar, ini udah simetris belum? Oke, sudah. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, rice bran oil itu memang dari padi, dari beras, tapi bukan si bulir berasnya, tapi bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya itu adalah sekamnya. Jadi yang coklat-coklat keras itu loh. Nah, itu tuh diekstrak, diproses sampai keluar minyaknya. Nah, minyaknya itu yang namanya rice bran oil. Nah, rice bran oil itu tuh banyak mengandung vitamin E, makanya dia itu berfungsi sebagai antioksidan, menjaga kulit menjadi tetap lembab, kemudian juga bisa membuat
muka itu menjadi gak gampang berkerut, gak gampang mengalami premature aging gitu kan. Dan yang pasti adalah menjaga kelembapannya. Dan dia itu komposisinya antara linoleic acid sama oleic acid itu kayak balance gitu loh. Aku cek-cek itu linoleic acid itu 32 sekian, kalau untuk oleic acidnya itu 38. Makanya dia itu kayak balance, jadi bisa untuk semua jenis kulit. Untuk kulit yang berminyak yang biasanya itu butuh linoleic acid, ini juga bisa masuk karena teksturnya pun juga tidak terlalu berat. Tapi kalau untuk kulit yang kering yang biasanya itu lebih cocok kebanyakan adalah oleic acid, ini juga bisa masuk karena memang oleic acidnya cukup lumayan cukup tinggi, jadi memang bisa membantu untuk melembabkan kulit yang lagi kering. Tonernya ini menurut aku cukup versatile. Ketika kulitku itu lagi dehidrasi, dia bisa banget melembabkan. Jadi biasanya aku cewek sama agak banyak gitu supaya benar-benar kulitku tuh kenyang. Tapi kalau kulitku pun lagi dalam kondisi dia baik-baik aja, kayak secara default kan kulitku kan berminyak ya. Jadi kalau kulitku tuh lagi baik-baik aja dalam kondisi berminyak itu, dipakai ini pun juga nggak masalah, bukan yang jadi tambah berat berminyak itu juga nggak. Dipakai pagi pun juga nggak masalah, nggak bikin kulitku jadi kayak kusem atau gimana gitu, nggak. Walaupun memang dia itu arahnya lebih ke arah emollient. Jadi biasanya aku kalau pakai toner kan biasanya lebih ke arah humectant nih. Tapi ini itu sebenarnya lebih ke arah emollient ya, masuk akal sih karena isinya kan minyak. Tapi dipakai pagi pun, dipakai malam pun juga nggak masalah. Yang paling penting sih kita bisa ngatur seberapa banyak produk yang mau dipakai, jadi nggak lebay, pas lah dengan takarannya. Kalau malam biasa aku pakai exfoliator, retinol, vitamin C macam-macam tuh agak banyak aja dipakai buat CSM-an. Tapi kalau pagi hari nggak usah banyak-banyak. Biasanya aku pakai tangan, nggak perlu pakai kapas kayak gini supaya si kelembapannya tuh cukup ringan-ringan aja, jadi cukup selayer atau 2 layer aja, menyesuaikan sama kebutuhan. Nah ini aku sudah merasa cukup untuk mengompresnya, jadi jangan lupa ini diratakan lagi ke seluruh muka, sisanya ditaruh di leher, pokoknya semuanya tuh harus merata gitu. Dan jangan lupa telinga dan di belakang telinga, pokoknya semuanya tuh harus dilembabkan. Kemudian selanjutnya aku pakai oilnya, ini adalah Rice Bran Oil for Face. Jadi tentu saja dia mengandung ada Rice Bran Oil dan dia itu lightweight, jadi langsung diaplikasikan aja. Ini biasanya aku tuh 1, 2, 3 tetes aja cukup. Kemudian diratakan ke tangan, kemudian di tap ke muka seperti ini sampai dia itu meresap. Aku sebenarnya kalau untuk pure murni rice bran oil, aku tuh sebenarnya belum pernah nyoba terlalu banyak. Aku baru nyoba, ini adalah produk ketiga. Tapi dari ketiga produk itu, menurut aku ini tuh paling enteng, paling lightweight dibandingin semua produk rice bran oil yang pernah aku cobain. Aromanya sama kayak cleansing oilnya, jadi ya rasanya kayak rice bran oil gitu. Tapi walaupun tadi aku bilang enteng, menurut aku ini cuman bisa dipakai untuk malam hari kalau aku. Kalau pagi hari agak terlalu berat. Kecuali kalau misalkan aku mix ini dengan emulsion atau mungkin, jadi kalau misalkan kalian itu pagi-pagi itu pakai emulsion bukan pakai krim, ini bisa di mix jadi supaya si emulsionnya itu menjadi lebih rich, lebih lembab gitu. Atau aku mix juga dengan moisturizer yang light. Misalkan nih aku kondisinya itu lagi butuh moisturizer yang intens, tapi kebetulan aku lagi pakai moisturizer yang ringan. Nah ini tuh bisa dicampurin sama moisturizerku supaya moisturizernya itu menjadi lebih melembabkan lagi. Jadi aku pakai ini tuh selama sekitar 1 bulanan. Si oilnya itu aku tidak pernah breakout atau tidak pernah apapun. Jadi efeknya seperti apa? Jelas pasti adalah untuk melembabkan. Jadi ketika pakai ini kulitku tuh menjadi lebih lembab dibandingin kalau aku nggak pakai ya. Kalau misalkan aku skip oilnya ini, jadi cuman pakai moisturizer aja, memang lembabnya kurang. Tapi kalau ditambahin dengan rice bran oil ini lebih lembab lagi. Kemudian juga bisa membuat teksturnya tuh menjadi lebih halus. Jadi ketika bangun pagi, ini tuh jadi lebih halus. Dan ini kan versatile ya, bisa untuk semua jenis kulit kalau menurut aku ya. Karena memang teksturnya tuh tengah-tengah, nggak terlalu ringan juga nggak terlalu berat. Dan dia juga kalau dilihat dari komposisinya balance antara oleic acid sama linoleic acid, maka ini tuh bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Jadi buat kalian yang pengen cobain face oil, tapi kalau terlalu ringan tuh kayak kurang nampol, tapi kalau terlalu berat tuh takut kenapa-kenapa, nah cobain ini deh, karena ini tuh berada di tengah-tengah. Nah jadi tadi tentang 3 produknya Hyajin. Yang pertama adalah Rice Villa Cleansing Oil, kemudian ada Rice Villa All Toner, satu lagi adalah Rice Bran Oil for Face. Jadi ketiga-tiganya tuh mengandung ada Rice Bran Oil, dimana ternyata aku tuh cocok pakai Rice Bran Oil. Biasanya kemarin tuh aku nyamannya adalah Rose Hip, tapi ternyata dipakai Rice Bran Oil ternyata enak juga. Jadi cukup sekian tentang 3 produknya Hyajin. Next time aku bakalan update lagi produk-produknya Hyajin yang lainnya, karena ada beberapa wishlist sih produk-produknya Hyajin yang harus dicoba. Jadi thank you so much for watching. Oh ya, aku nanti kasih link pembelinya di description box, mau gue cek di sana. Jadi thank you so much for watching. See you.